Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Etetek, channel belajar bersama ya. Kita bareng-bareng belajar di sini. Oke, kali ini saya akan bicara tentang taktik cara trading cepat atau fast trade. Fast trade-nya nggak harus 1 hari ya, intinya kita nggak pegang lama lah, karena saya pikir kalau kisaran sekarang ini kondisinya lagi kayak gini, jadi pegang saham lama mending pegang saham yang posisinya punya dividen gede, jangan yang jelek-jelek lah ya. Jadi ini saya bikinkan taktik fast trade-nya saja yang sederhana. Caranya seperti apa? Sebetulnya saya sudah bikin video, jadi sudah pernah bikin videonya. Basisnya kita pada laporan kuartal teman-teman. Karena basisnya pada laporan kuartal, maka kita butuh tempat untuk update laporan kuartal paling cepat ada di mana. Saya biasanya pakai IDX Investor. Jadi teman-teman buka browser, terus ketik IDX Investor ini, terus cari, udah nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, teman-teman klik di bagian IDX Investor ini, klik di bagian itu, nanti akan masuk ke sini. Nah, saham-saham yang sudah rilis laporan kuartal ada di sini. Ini tidak semua yang ada di sini terus di RTI sudah ada. Kayak misalkan Suli ya, kita coba cek di RTI. Suli di sini udah muncul. Suli muncul enggak? Suli ya, Suli. Suli SLC Global udah muncul enggak? Oh, udah muncul. Nah, ini teman-teman, jadi intinya saham yang sudah rilis laporan di sini, simpelnya langsung teman-teman cek saja di apa namanya RTI, detailnya seperti apa. Kayak misalkan contohnya Suli ini. Suli kan laporan kuartal ketiganya naik drastis kan. Nah, saham-saham seperti ini yang jadi incaran teman-teman. Jadi yang posisi laporan kuartal terbarunya sedang loncat. Nah, ini jadi incaran teman-teman. Jadi saham yang nanti akan jadi incarannya teman-teman. Nah, kalau saham-saham yang posisinya sedang minus, kayak contohnya Inta ya, ini ada Inta, kita cek Inta. Nah, kita cek Inta. Karena Inta seperti ini, kita nggak usah utak-utik sahamnya. Jadi kita cari saham yang rilis laporan kuartalnya sedang membaik. Nah, itu lalu teman-teman kumpulkan, jadikan jadi list di RTI buat dipantau pada saat jam trading hari berikutnya. Jadi teman-teman bikin watchlistnya. Misalkan ini contohnya Suli. Suli kan posisinya juga sebenarnya sudah naik, terus koreksi ke bawah, terus tiba-tiba laporan kuartalnya naik. Nah, ini akan jadi menarik buat teman-teman nanti. Ini contoh yang laporan kuartalnya membaik tuh mana ya? Kayaknya kalau teman-teman mau lihat yang selanjutnya, teman-teman klik di bagian halaman sebelumnya ini, diklik, nanti akan lari ke halaman berikutnya. Ini Toba juga menarik teman-teman. Toba ini juga dia labanya sedang naik. Nah, labanya cukup kuat, harganya masih di bawah harga wajarnya. Ini patut diamati pada saat jam trading. Kumpulkan saham-saham yang seperti ini, yang labanya sedang bagus, paling nggak mendekati kuartal 2 atau lebih tinggi dari kuartal kedua. Teman-teman kumpulkan
kumpulkan saham-sahamnya. Kalau teman-teman yang punya apa namanya iPod, teman-teman bisa tidak usah pakai indeks investor tadi. Buat teman-teman yang punya iPod, teman-teman bisa cek di bagian sini, di sebelah kiri atas itu diklik garis 3 itu, terus teman-teman lihat di apa namanya, oh bukan, teman-teman lihat di bagian news ini, di bawah ini ada news, teman-teman klik saja, terus klik saham, sahamnya diklik, terus klik result, hasilnya. Di sini nanti akan muncul, ini internetnya kan nih. Di sini nanti akan muncul saham-saham yang sudah rilis laporan kuartal terbarunya. Teman-teman bisa klik misalkan Inta, dia rugi. Kalau udah tulisannya rugi per saham segini, nggak usah diamati. Misalkan Aksio, dengan demikian laba bersih 8,77. Nah ini bisa teman-teman cek kayak gitu aja, lihat yang labanya sedang membaik, apalagi labanya sangat besar. Ini contoh yang paling enak, BSSR labanya lagi tumbuh. Ini juga menarik buat teman-teman cermati. Nah, saham-saham yang labanya naik seperti itu, teman-teman bikin watchlistnya di RTI, bikin watchlist sendiri, bikin watchlist saham-saham yang posisinya sedang laba kuartal terbarunya sedang naik, bikin watchlist, teman-teman amati pada saat jam trading. Kalau kenaikannya misalkan kenaikannya masih pada saat jam trading, karena dia labanya loncat, terus pada saat jam trading jam 9 tiba-tiba dia sudah loncat sampai 20%, jangan langsung diambil, tunggu koreksi dulu. Misalkan INDX, tapi INDX ini bukannya bukannya labanya sedang naik ya, ini memang lagi dibuat mainan sama anak-anak, ya wis biarin. Kalau kayak gini, misalkan INDX labanya sedang naik misalkan, terus dia sudah naik sampai di atas 10% atau 10% ke atas, tunggu saja sampai dia koreksi, teman-teman ambil, paling enggak batas levelnya 10%. Kalau memang labanya loncatnya tinggi, kayak misalkan tadi kan Suli labanya loncat tinggi, kalau besok Suli harganya loncat sampai lebih dari 10%, tunggu. Atau kalaupun mau masuk jangan besar-besar, tunggu dia koreksi ke bawah baru teman-teman sikat. Itu pun teman-teman harus cek di sini di bagian pergerakan harganya, kecenderungannya penggerak harga mau menggerakkan ke kiri turun atau ke kanan, yang dibeli terus di bagian kanan atau di bagian kiri. Pada saham-saham yang labanya loncat terus dia ternyata misalkan Suli besok diturunkan, teman-teman ambil aja saat dia turun sedikit, cicil, besoknya ternyata masih turun, cicil lagi, pada saatnya dia pasti bakalan dinaikkan. Jadi kecenderungan saham dengan laba kuartal terbarunya meningkat, biasanya dia bakalan naik. Kalau dibawa turun nanti akan dinaikkan. Paling banter dia turun, misalnya 1 minggu turun, berarti minggu depannya dia bakalan naik. Tinggal teman-teman cicil saja, kumpulin saat dia turun. Itu biasanya seperti itu, dan fast trade seperti itu win rate-nya bisa sampai 90% sebetulnya. Cuma kadang itu money management kita yang salah pada saat mengambil saham-saham seperti itu. Jadi kita cenderung terlalu yakin, langsung sikat gede di depan. Pada saat diturunkan kita sudah nggak ada dana untuk ngambil di bawahnya lagi. Itu yang salah. Jadi taktiknya, manajemen keuangannya harus benar pada saat melakukan taktik
taktik ini. Pada saham-saham dengan laba yang naik kayak misalkan BSSR, besok juga kayaknya asik. BSSR labanya naiknya kan tinggi banget nih. Kemarin udah dinaikkan 1% ya. Labanya naik. Meski lebih kecil daripada Q2, tapi laba 422 ini kalau ngitung harga wajar BSSR harusnya di 15.000. Dan Q3 yang 422 itu sudah lebih dari harga sekarang itu jauh dari harga wajar seharusnya. Kalau per kuartalnya aja sampai dia dapat 422, paling minim dia harusnya di 8.000 harusnya BSSR ini ya. Makanya BSSR juga menarik. Nah, kalau besok BSSR misalkan diturunkan, cicil, turunkan lagi, cicil, pada saatnya juga bakalan dinaikkan. Contohnya seperti itu, atau tadi sulitan. Dan coba cari yang lain. Cari saham-saham yang labanya laporan kuartal terbarunya sedang loncat. Kita bikin listnya, terus amati pada saat jam trading. Kalau dia belum naik, itu kesempatan teman-teman untuk beli. Kalau sudah naik, belum nyampe 10%, teman-teman masih punya potensi untuk ikut beli. Kalau sudah naik lebih dari 10%, tunggu dia koreksi. Dan gunakan money management yang baik saat membeli sahamnya, ya. Jangan langsung sikat duar gede di depan. Pada saat turun, teman-teman tidak bisa dapat di harga lebih murah. Jadi gunakan money management untuk melakukan cara ini. Fast trade ini win rate-nya sebetulnya bisa sampai 90%. Percaya bisa sampai 90%. Cuma yaitu tadi, money management teman-teman harus baik. Ya. Ini sebenarnya taktiknya cuma seperti itu. Jadi lihat saham-saham ya, perusahaan-perusahaan yang sudah rilis laporan di indeks investor kalau nggak punya IPOT, terus cek detailnya di RTI. Kalau yang punya IPOT bisa lihat di newsnya, di sini newsnya IPOT, di news, lihat di news. Waduh, ini tinggal lihat di news seperti yang tadi saya jelaskan ya. Di news, terus saham, terus result. Di sini ada laporan yang sudah rilis laporan kuartal. Kumpulkan saham-saham yang laporan kuartal terbarunya itu membesar. Bikin watchlistnya di RTI, amati pada saat jam trading. Kalau belum naik, beli, cicil. Ataupun sudah naik tapi belum nyampe 10%, bisa juga dicicil. Kalau sudah naik lebih dari 10%, tunggu dia koreksi. Kalaupun naik lagi sampai arah, nggak usah diikuti. Gitu saja. Setelah itu, kalau memang ternyata turun, ya teman-teman tambah di bawah lagi. Gitu saja. Dan itu pasti bakalan mendulang cuan pada saatnya. Biasanya sih kisaran berapa hari sudah pasti cuan sih untuk taktik seperti ini ya. Silakan teman-teman coba sendirilah. Oke ya, wis, taktiknya seperti itu. Silakan teman-teman coba cari saham-sahamnya, bikin watchlistnya, amati pada saat jam trading. Gunakan money management yang baik. Itu saja infonya. Terima kasih banyak sudah menonton. Jumpa lagi lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.